Hai, shalom anak-anak dan ibu bapak. Bertemu lagi kita di ibadah online PKK kawasan Tenom. Saya percaya anak-anak dan ibu bapak sudah bersama di ibadah online PKK kawasan Tenom pada minggu lalu dan telah menikmati berkat-berkat rohani untuk iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baiklah, mari kita mulakan ibadah online ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Raja kami, yang patut disembah, ditinggikan di seluruh bumi. Tuhan kiranya menyediakan berkat rohani kepada kami, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu pada hari ini melalui ibadah online PKK kawasan Tenom. Biarlah berkat yang diterima membuat iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah online PKK kawasan Tenom ini ke dalam tangan-Mu dari mula sehingga selesai, dan dari semuanya ini nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, saya akan membaca ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Shalom, saya akan membaca ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Shalom, mari kita membaca ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, kerana engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, kerana engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, kerana engkau Yesusku.
Halo kawan-kawan, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang terakhir, 1 Samuel pasal 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kawan-kawan, kalau sudah hafal jangan lupa kirimkan video. Ditunggu. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesuslah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku citrakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesuslah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku cintakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Yeay! Shalom kepada anak-anak dan ibu bapak yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Anak-anak boleh ikut Cegu berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat dan pengertian agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pada suatu hari, orang ramai mengelilingi Tuhan Yesus. Orang ramai tersebut sangat suka berada dekat dengan Tuhan Yesus karena ingin mendengar pengajarannya. Ada juga orang-orang Farisi yang hadir, namun mereka mengasingkan diri dari orang ramai tersebut. Ini karena mereka menganggap diri mereka benar dan lebih baik daripada orang lain. Kepada orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah pada orang lain, Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Seorang daripadanya ialah orang Farisi dan seorang lagi pula pemungut cukai. Anak-anak, orang Farisi itu datang ke bait Allah dengan memakai jubah yang mahal. Dia berjalan ke bait Allah dengan perasaan bangga. Orang Farisi itu berdoa dalam hatinya, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena aku tidak seperti orang lain yang tamak, menipu, atau berzina. Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan mempersembahkan 1/10 daripada semua pendapatanku." Berbeza dengan pemungut cukai, anak-anak. Pemungut cukai itu masuk ke bait Allah dengan hati yang berat dan langkah yang perlahan. Ketika dia berjalan masuk ke bait Allah, dia teringat akan perbuatan-perbuatannya yang salah di hadapan Tuhan. Dia datang ke bait Allah untuk memohon pengampunan dan belas kasihan dari Allah. Pemungut cukai itu berasa dirinya tidak layak untuk berdoa kepada Allah. Dia berdiri agak jauh dan tidak berani mengangkat wajahnya. Dia menundukkan kepala dan berdoa, "Ya Allahku, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai itu pulang ke rumah dengan hati yang damai karena telah diperkenankan oleh Allah. Allah telah mendengar doa pemungut cukai dan mengampunkannya karena dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sementara orang Farisi itu pula pulang dengan hati yang kosong. Allah tidak menerima doanya karena dia berdoa dengan sikap meninggi diri atau sombong. Yesus mengakhiri ceritanya pada hari itu dengan berkata, "Sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan." Anak-anak, Allah melihat hati kita ketika kita berdoa. Oleh itu, apabila kita berdoa, pertama, kita perlu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Doa pemungut cukai didengar oleh Tuhan karena dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dia datang ke bait Allah untuk memohon pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Kedua, kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Ketika berdoa, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan bukan bersyukur atas kebaikan kita. Kita tidak payah menceritakan kebaikan yang kita lakukan kepada Tuhan, seperti orang Farisi memuji diri sendiri dengan menceritakan kebaikannya kepada Tuhan. Ketiga, kita mesti menghargai dan menghormati orang lain. Allah tidak berkenan dengan doa orang Farisi karena semasa berdoa ia masih memandang rendah atau menghina orang lain. Anak-anak, kita tidak boleh memandang rendah atau menghina orang lain karena setiap kita manusia
ada kelebihan dan kekurangan, ada kekuatan dan kelemahan. Oleh itu, kita perlu menghargai dan menghormati sesama kita. Tidak menghargai atau tidak menghormati sesama itu berarti kita sombong. Keempat, kita perlu berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Oleh itu, anak-anak tidak boleh bermain-main seperti mencuit kawan atau mengganggu kawan ketika berdoa. Melalui cerita firman Tuhan hari ini, ada 4 pelajaran rohani yang kita perlu perhatikan untuk berdoa dengan sikap yang benar. Pertama, kita perlu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kedua, kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Ketiga, kita mesti menghargai dan menghormati orang lain. Keempat, kita perlu berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Anak-anak, pelajaran kita sampai di sini sahaja untuk kali ini. Kita akan menangguhkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk berdoa dengan sikap yang benar. Ajar kami selalu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan hati yang tulus. Ajar kami untuk menghormati dan menghargai sesama kami. Tuhan Yesus, berkati dan lindungi semua anak yang ada dalam kawasan Tenom. Berkati pelajaran mereka dan berikan mereka kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk memuji, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami jika kami mencuri kemuliaan-Mu. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tangguhkan ibadah online pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kawan-kawan, ada satu fakta menarik. Kita seringkali berdoa seperti pemungut cukai. Kita tidak berani untuk menengadah ke langit. Tetapi, apakah sikap hati kita sama seperti pemungut cukai? Sikap hati yang hancur dan hanya mampu mengharapkan belas kasihan Allah